2014 kami mendarat, gitu ya, disambut oleh teman-teman Turki dengan bahasa Indonesia. Selama berapa hari ke sana, rapat-rapat, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, makasih ya Barakallah. Oh ya. Singkat cerita, kemana-mana pakai bahasa Indonesia. Ya, otomatis saya tanya, bukan orang Indonesia di Turki ya, asli Turki. Saya tanya, kok bisa bahasa Indonesia? Iya, karena ulama kami meminta presiden kami untuk memasukkan bahasa Indonesia itu ke eskul-eskul sekolah-sekolah. Jadi kayak anak kita kan ada eskul Jerman, ada eskul Jepang, ada eskul Prancis dan sebagainya. Di sana ada eskul bahasa Indonesia. Keren kan? Nah itu, tapi hari ini kan tidak kaget ya, karena bahasa Indonesia termasuk bahasa yang keenam terbesar di dunia hari ini. Kalau kita ke Filipina, ke Thailand, apalagi ke Malaysia, itu udah bahasa Indonesia semua sekarang. Ya, ini di Turki. Turki itu kan 9 jam kalau penerbangan dari Jakarta. Otomatis saya tanya, ada apa ulamamu kok minta ke presiden agar bahasa Indonesia dimasukkan kepada eskul-eskul? Oh, jawabannya kaget saya. Karena kami yakin kebangkitan Islam ketiga dimulainya di Indonesia. Kita yakin? Lihat politik kita hari ini, lihat korupsi hari ini. Kayaknya nggak yakin ya. Tapi buat Allah itu hanya masalah balik tangan. Buat Allah entah nanti pencetusnya, ya otomatis saya pulang dari Turki saya berpikir, selama ini kan lembaga zakat kami selalu mendanai duafa yang dalam arti dewasa tua. Benar? Yang disebut dewasa kan tidak ada anak-anak kan. Dewasa tua. Langsung saya ganti. Waktu itu begitu sampai Indonesia, kita harus fokus. Kita harus bantu anak muda. Kalau anak muda tidak kita bina, maka mereka juga calon duafa. Benar? Harus kita bina. Itu. Akhirnya kami membuat namanya Sahabat Muda, semacam BLK. Jadi BLK di Malang, ya kami punya gedung, ya kurang lebih sekitar sudah 6.500 orang yang kami didik dan latih di gedung itu sejak tahun 2014. Itu. Ya alhamdulillah rata-rata jadi pemimpin. Nah, artinya Pak, kami hanya polanya seperti ini saja polanya. Nah, polanya seperti ini. Ada apa? Ada lakjis, ada uang, dan juga ada BLK. Nah, cuman kami sedihnya begini, setelah kami bina lulus, itu diambil oleh perusahaan notabene juga non-muslim atau perusahaan umum. Nah, saya sedihnya di situ. Nah, pada suatu hari saya lagi ke Jogja, kebetulan punya cucu kedua. Waktu hari Jumat waktu itu, terus kan saya tanya ke teman-teman, Jumatan yang dia, Jumatan di mana ya? Ustadz, ada masjid baru. Baru maksudnya baru umurnya 11 bulan. Tapi aslinya ruko dijebol. Jadi ruko 4, 1, 2, 3, 4. Ruko itu kan paling 3 meter kali 8 atau berapa lah, 4 kali 8 lah. Itu dijebol. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini rukonya di Jogja. Kalau nama masjidnya akhirnya namanya Real Masjid. Terkenal ini sekarang secara nasional. Yaitu dalamnya seperti ini. Lah, otomatis nggak ada kubahnya. Itu membuka awalnya ruko kok dijebol. Yaitu. Nah, oke lah. Akhirnya saya datang ke sana, duduk. Kemudian seperti biasanya, kalau khotib mau naik mimbar, ada pengumuman kan, terutama pengumuman hasil infak. Nah, itu. Ini pengumumannya. Yang saya. Tapi ini di hari berikutnya ya, di Jumat yang lain saya rekamnya. Nah. Minta mic-nya. Infak yang terkumpul total 97 juta. Infak dari Jumat ke Jumat 97 juta. Kalau sini berapa juta?
1 miliar ya. Disalurkan dapatnya 97 juta, 94 juta, disalurkan di minggu yang sama 190-an juta. Sehingga saldonya minus 90-an. 90-an. Bohong ya Mas ya. Logikanya loh Mas. Jumat minus. Bangkrut Mas, masjidmu bocor gitu kan. Kamu masjidmu kamu jual, saya bilang gitu. Enggak Ustaz. Gimana caranya? Ditunjukin. Jumat ini kan kami umumkan minus ya Ustaz ya. Senin plus udah 30. Udah plus 30. Nyun sewu ya, bukan 30 rupiah loh. 30 juta. Kalau 30 rupiah nanti tunggu denominasi ya. Saya kaget. Ya apa? Ya itu terus gitu. Kan saya malah lembaga zakat. Saya punya cabang di Indonesia 10 kota hari ini. Dan setiap cabang itu harus saya genjot. Ya mendingan punya satu masjid marhamah, tapi pendapatannya per Jumat 90 juta. Daripada repot-repot keliling Indonesia. Bener? Bener? Itu. Gini loh Ustaz katanya. Kami tuh jadi pengumuman Bu, pengen nyumbang yang mana? Yang minus. Berarti mulai Jumat depan masjid kita berani minus ya? Udah minus terus. Kasihan deh. Nah, terus diginikan sama dia, Ustaz, kami ini nggak ada apa-apanya. Di Indonesia ada masjid yang lebih gini lagi, Ustaz. Maksudnya? Oh, kaget Ustaz. Di mana? Di Pontianak. Di Pontianak. Ya terpaksa saya. Udah terlanjur penasaran ya saya berangkat ke Pontianak. Namanya Masjid Kapal Munjalan. Ustaz Manul Hakim. Nah ini di gang ini, di gang masjid ini hanya 5 yang Muslim. 5 rumah kan Pontianak banyak kan Cina. Hanya 5 yang Muslim. Lah, ya ini masjid, ya ini masjidnya seperti ini. Ini masjid apa? Ustaz Luqmanul Hakim. Ini masjid apa? Ustaz Luqmanul Hakim bersebelahan dengan saya. Masjidnya hanya 8 kali 12. Masa uang 5 sampai 9 miliar. Ramadan 12 miliar. Oh, susah ngucapin miliar ya. Saya langsung, hah? Langsung saya tidur di sana 6 hari. Penasaran. Jadi kemarin masjid kita ini kan juga ke Jogokarian sama ke Al-Falah Sragen kan. Biasanya kalau datang ke sana di saat Jogokarian sama Al-Falah Sragen sudah sukses, maka Bapak Ibu nggak bisa nangkep kuncinya. Karena Pak yang dilihat sudah berhasil. Benar? Malah nanti pulang-pulang ngomong gini, nggak mungkin Masjid Marhamah kayak Jogokarian. Ya karena yang dilihat sudah sukses. Harusnya kita mencari kunci ketika mereka masih merintis. Ini, saya kan penasaran, gimana masjid di kampung non-muslim, jamaah subuhnya kok sebanyak ini? Nah, itu kan sederhana pertanyaan kita. Ternyata awal-awal sewa 2 bus untuk jemput dari kampung muslim, dibawa ke masjid kita ini. Pulang diantar lagi sambil diberi sembako. Diantar, dijemput, diantar, kasih sembako. Terus begitu-gitu, tahu tanpa bis lagi, ini tetap datang. Asal ada sembakonya. Itu.
Waduh, otomatis kan saya penasaran, saya cari apa saja kuncinya. Sejak itu saya keliling ke masjid-masjid, ya, termasuk Al-Falah Sragen, ke Jogokarian, cari rahasianya. Saya kan punya lembaga zakat. Kalau lembaga zakat saya tahu rahasia bagaimana mencari zakat infaknya. Tapi kalau masjid, kalau ngandalkan kotak kencelengnya itu, ini nggak mungkin 9 miliar. Sini berapa miliar satu minggunya? Itu Masya Allah. Akhirnya saya belajar. Dari masjid ke masjid. Kuncinya ternyata sama. Kebanyakan masjid-masjid sukses ini fokusnya ke jamaah subuh. Lah kita seringnya salah. Fokusnya ke jamaah Jumat. Itu. Pantes Rasulullah mengatakan tunggu saatnya ya jumlah jamaah subuhnya umat Islam sebanyak sholat Jumat. Yahudi akan lari terbirit-birit, itu maksudnya. Mengapa demikian? Karena jamaah Jumat nggak perlu diundang, sudah pasti datang. Kalau ada laki-laki nggak datang sholat Jumat, maka dipertanyakan kelelakiannya. Paham? Tapi kalau sholat subuh, caranya opo supaya mau datang seperti kita saat ini. Oh, ini nggak mudah. Ya ini, apalagi sholat subuh dikatakan sebagai tanda apakah kita munafikun atau tidak. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang nggak mau berangkat sholat subuh. Jadi masjid-masjid yang berhasil ini, ya Real Masjid, Jogokarian, ya, terus kemudian Al-Falah Sragen dan sebagainya, itu fokusnya jamaah subuh. Kalau nanti punya kesempatan belajar ke Jogokarian lagi, ketika adzan subuh, tadi kan saya tanya ke panjenengan ya, saatnya waktu di sana apa? Sholat subuh atau enggak? Nah, ketika adzan subuh, berdirilah di parkiran. Jadi jangan kesusu masuk masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat warga itu keluar dari gang-gang seperti semut. Ya, tapi memang masjid itu ada tipenya. Kalau masjid Jogokarian kan tipenya kampung atau perumahan. Kalau masjid kita ini sepertinya tipenya masjid transit. Ya, nanti kita kalau sempat nanti kita bahas. Itu. Masjid transit otomatis jamaahnya memang dari jauh-jauh. Bahkan orang belakang masjid ini belum tentu sholatnya di sini. Kita paham. Nanti kita bahas ada tipe 4. Masjid perumahan, masjid sekolah, masjid instansi, masjid transit. Ya. Di Malang ada masjid transit, ya. Dari infak parkirnya saja per bulan 6 juta. Maka memang parkirnya harus digarap. Itu ya, nanti kita bahas. Di Malang ada juga masjid transit. Akibatnya apa? Ya harus menyediakan kopi, menyediakan gula, menyediakan macam-macam. Infaknya akhirnya banyak. Karena tipenya masjid transit. Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata fokus mereka di jamaah subuh. Oh yo, saya cari model-modelnya. Ini model yang dilakukan oleh Al-Falah Sragen. Kalau yang pernah subuhan di Al-Falah Sragen pasti paham ini. Jadi di Al-Falah Sragen itu begitu kita setelah sholat subuh pulang. Nah, kenapa? Karena memang rahasianya di situ. Ya, kalau nanti di real masjid, ya di real masjid itu diberi sayur. Jadi sayur ini niru real masjid. Kalau di kapal jalan tadi biasanya dikasih sembako, beda. Itu beda-beda setiap masjid. Tapi sama-sama fokusnya di jamaah subuh. Nah, mengapa demikian? Karena sholat subuh adalah sholat yang paling sulit. Karena sholat yang paling sulit, maka sebenarnya hadiahnya juga banyak. Lah kita sebagai takmir, saya sebagai takmir di Marhamah ini, ya harus membuat panjenengan
supaya ringan langkah kakinya jamaah sholat subuh. Nah, pertama, sunnah fajar. Hadiahnya aja sudah besar. Kenapa? Melebihi dunia dan isinya. Ya. Jadi harusnya panjenengan kalau tadi sunnah fajar pulang udah kayak konglomerat gitu ya. Tahu dijemput Mercy, dijemput apa-apa. Ternyata pulang tetap biasa saja. Itu kan rahasia Allah. Kan namanya harta itu kan tidak dalam arti benda. Ya, bisa anak-anak, bisa macam-macam. Tapi Allah menjamin panjenengan adalah konglomerat pulang dari sholat subuh sampai subuh sunnah fajar ini sudah istimewa. Sunnah-sunnah rawatib yang lain nggak seistimewa ini. Kita harus paham mengapa sholat subuh itu dibuat istimewa. Kemudian kita sholat berjamaah subuh. Ya, saya yakin panjenengan sudah tahu fikih-fikihnya ya. Yaitu istimewa sekali. 27 derajat perbedaan kita dengan sholat di rumah kan, apalagi sholat sendirian. 27 derajat itu bukan penggarisan mistar. Bukan penggarisan alit, bahasa Jawa. Bukan penggarisan kecil, Bu. 1 derajatnya itu sama dengan langit dan bumi. Kalikan 27. Enak mana sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Jangan berjamaah di masjid. Apalagi kemudian khusus subuh dianjurkan jangan tidur setelah sholat subuh. Kalau orang Jawa bilang, yang turu mari subuh, untuk rezeki ini di cocok ayam, di patok ayam. Itu maksudnya. Maka karena saya takbir yang berkumis tebal, mulai berkumis tebal, mulai besok begitu iqomah dikumandangkan, pintunya saya kunci. Kita ngerti kan, kita ngerti. Hanya terjadi di saat sholat subuh. Apa door prize-nya? Namanya sholat isyraq, sholat subuh. Itu istimewa sekali, jangan gak diambil. Itu door prize utamanya. Oleh karena itu saya berusaha, gak saya kunci pintunya, tapi saya berusaha menahan Bapak Ibu tetap duduk di tempat ini. Itu dilakukan masjid-masjid itu. Jadi kalau lihat Jogokarian, jangan lihat rupiahnya, apalagi lihat kapal menjalan. Bagaimana dia caranya mengunci orang supaya tidak pulang setelah sholat subuh. Itu. Nah, karena ngerti, jangan tidur setelah sholat subuh, diajak baca Quran dengan sistem ODOJ, one day one juice. Kalau di Jogja kemarin nggak di Al Sakin gitu kan, setelah sholat subuh baca Quran kan, one day one juice. Artinya begini, setelah sholat subuh baca Quran 2 lembar, ada yang baca di sini, kita semua mengikuti atau menyimak. Ya, dicari yang bagus bacaannya, baca 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya, maka 10 lembar, itu 1 juz. Itu. Otomatis jamaah di sini terbiasa membaca Quran setiap hari 1 juz, terutama ketika sholat subuh, walaupun cuma 2 lembar. Nah, ini contohnya. Di tempat kami, sampai kami buat seperti ini, pengumuman, buat online dan sebagainya. Oh, nanti subuh kita baca ini, nah, besok lanjut lagi juz 20, setelah ini juz 19. Nah, cuman baca Quran itu kan tidak lama. Kalau yang pernah ke Al-Falah Sragen, hanya sekitar 15 menit. Maka dilanjutkan dengan kultum. Nah, supaya nahan jamaah subuh tidak pulang. Apalagi ini hari Ahad seandainya, atau hari Sabtu ditahan ya. Kalau di sini kan kajiannya hari Ahad tadi katanya Ustadz Sarjono. Maka ditahan. Jangan keburu pulang, dibuatkan kultum. Ustadz, tapi kalau kultum itu kan harus ngasih kafalah ustadznya. Nah, padahal uang kas kami nggak cukup. Ya kita gantian. Secara jamaah gantian. Bisa Riyadhus Sholihin kita baca, yang lain menyimak. Sampai nunggu
dididit, sholat suruh. Itu. Singkat cerita, mengapa dipilihnya kultum? Karena hadisnya jelas. Di saat saya baca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat turun. Jumlahnya bukan 1, 2 loh, jutaan. Duduk bersama kita saat ini bukan ikut mendengarkan saya ngomong, tapi sibuk mendoakan kita yang lagi duduk mendengarkan kajian ini. Nah, itu keberuntungan kita, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya koncati, nggak nomor 6 dulu, ya, nah karena nomor 6 nanti sedikit panjang, saya nomor 7. Saya loncati, nomor 7 jelas dianjurkan begitu dididit, ya, ditambah 10 menit, karena kalau dididit, itu matahari masih sama dengan tombak. Biarkan naik sedikit, 1 derajat, maka butuh waktu 10 sampai 12 menit. Jadi kalau dididit tambah 10 sampai 12 menit. Tapi ada memang ormas lain langsung dididit langsung sholat. Ya, tapi kita seharusnya nambah 10 sampai 12 menit. Jadi kita sholat suruh. Saya mu'alaf. Saya kadang-kadang memahami sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Kapan-kapan saya akan tunjukkan. Ya Allah, Rasulullah itu cerdasnya luar biasa. Tidak hanya cerdas, cintanya sama kita itu luar biasa. Hadis tentang sholat suruh ini tanda cinta Rasulullah kepada kita. Rasulullah SAW udah tahu nanti umat Islam itu akan tersebar di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Dan Rasulullah SAW dengan cintanya juga tahu kalau Bapak Ibu mungkin ada kendala ketika akan umroh dan haji. Entah kendala uang, kendala kesehatan, atau kendalanya antri 40 tahun. Rasulullah SAW udah ngerti. Maka kita dikasih hadiah sholat suruh ini. Itu pahalanya seperti umroh dan haji. Siapa yuk yang setiap hari umroh dan haji? Nggak ada. Cuma kita dengan sholat suruh jadi seperti umroh dan haji setiap hari. Bahkan dikatakan di akhir hadis, tamati, tamat. Sempurna. Umroh dan haji beneran itu susah sempurna. Tawaf saja nggak boleh batal wudu. Apalagi ketika kita di Musdalifah, nggak boleh ngerasani orang. Untuk sempurna itu relatif nggak mudah, maka harus ada dam. Apalagi haji Indonesia, hajinya tamato. Ya kan, haji tamato itu datang duluan, sehingga harus umroh duluan, baru hajinya nunggu dulu. Otomatis kita kena dam. Beda dengan haji ifrad dan sebagainya. Otomatis sempurna itu nggak mudah. Hebatnya Rasulullah SAW ngasih hadiah kepada kita. Maaf Bapak Ibu, kalau ada kajian seperti ini subuh, terus Bapak Ibu nggak ikut, rugi banget. Dari 7 ini saja sudah terlihat, apalagi door prize-nya sholat suruh. Wah, rugi. Nyun sewu, sekarang kita nomor 6. Nomor 6 itu begini, ada 2 malaikat turun saat subuh, hanya saat subuh saja. Satu bertanya, siapa yang lagi bersedekah? Di saat subuh, siapa yang bersedekah? Yang satunya bertanya, siapa yang nggak sedekah? Ini korelasinya itu dengan tentang tadi, jangan tidur karena malaikat lagi bagi rezeki di saat subuh. Nyun sewu, malaikat bagi rezeki di saat subuh tadi, tapi pada saat yang bersamaan kita dengan mudahnya mengeluarkan sedekah ke kotak infak masjid kita. Ibaratnya saya punya anak. Anak pertama saya kasih uang saku mingguan. Langsung uangnya didekep. Ini uangku, yang lain nggak boleh minta. Oh, ini rezekiku, ya kan? Kira-kira ditambahin nggak sama ayahnya? Enggak. Pelit. Lah yang satunya begitu dapat uang langsung bilang gini ke saya, Bi, separuh aku sedekahkan ya.
Kok pinter kamu nak, ini tak tambahin. Maksudnya itu, di saat malaikat bagi rezeki, lah kok kita nyemplungin kotak infak. Otomatis begitu tahu hadis ini, setiap subuh kalau ke masjid saya bawa uang. Ya, sekalipun cuman berapa perak. Itu, paham? Lah, yang digarap sama masjid-masjid sukses tadi sedekah subuh. Bedanya kita enggak. Karena kita enggak nggarap orang sholat berjamaah subuh, ya kita ngandalkan infak Jumat. Benar? Padahal kalau kita ya juga mengadakan sedekah subuh, maka kita punya 2 kotak. Halo takmir, mohon dicermati. Kotak sedekah infak Jumat dipakai untuk listrik, air, ya, termasuk kafalahnya Ustadz Khotib Jumat. Ada sisa dibuat program duafa atau sebagainya. Jangan disenggol atau jangan diambil atau jangan disentuh untuk kegiatan sedekah subuh. Kita lah yang harus paham, para jamaah ini jangan mengganggu hasil infak Jumat sehingga kita minta sarapan pagi di saat subuh, sehingga kita minta sayur di saat subuh. Enggak, kita kumpulin sendiri sekaligus untuk mendapatkan yang sebagaimana dijanjikan hadis tadi. Itu kebanyakan masjid nggak mau bangkitkan jamaah subuhnya. Akibatnya apa? Ngirim proposal kemana-mana. Malulah, masa jamaah ini nggak bisa menyelesaikan masalah masjid kita. Takmir. Itu. Ya. Jadi sedekah subuh kita pakai untuk kegiatan sedekah subuh. Kenapa? Supaya memancing orang semakin banyak datang ke Masjid Marhamah ini. Dan hebatnya, karena ini sifatnya infak, kita kan juga boleh dapat. Bener, dikasih makan, dikasih sayur, kan boleh kan? Dan hebatnya lagi, setiap orang yang tertarik masuk masjid gara-gara kegiatan sedekah subuh kita dapat amal jariahnya yang panjangnya luar biasa. Tuh. Oh, saya langsung paham. Ini contoh beberapa masjid akhirnya alhamdulillah setelah saya sampaikan seperti ini ngikuti. Ini sedekah subuh, ini umum. Lihat nih perubahannya. Ini masjid di Kota Batu. Ya, perubahannya tahun 2024. Sedekah subuhnya itu 56 juta setahun, infak umumnya 96 juta. Ya, lama-lama malah ngalahkan infak Jumat. Itu yang terjadi di Kapal Munjalan. Kapal Munjalan bilangnya, ayo kita sedekah beras. Makanya kapal Munjalan di mana-mana bentuk paskas, gerakan beras. Ya kan? Otomatis orang semakin senang datang sholat subuh karena pulang bawa. Tuh. Nah, saya promosi yang sayur aja. Kenapa? Karena sayur itu lebih murah daripada sembako. Kalau di Malang satu gini nih 20.000 sayur. Nah itu, akhirnya itu saja beberapa masjid. Ada satu masjid yang jamaah subuhnya itu sedikit sekali, 20. Ini berapa ini? Ada kalau 200.000. Banyak sekali. Ayo Bu, Pak, kita setiap sholat subuh bawa Rp1.000 saja. Saya bilang begitu. Kalau Rp1.000 menurut Bapak kebanyakan atau kalau kebanyakan ya 500 perak aja lah. 500 perak itu susah nyarinya, dan 1.000 saja udah susah nyarinya. Apalagi ntar lagi 2.000 nanti jadi aneh karena setelah denominasi. Ya, itu. Jadi begitu. 20 orang akhirnya mengumpulkan. Nah, 20 kali 1.000 per hari sehingga ada 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6.000 per orang dikalikan 20, 120.000. Hari Ahadnya dipakai beli sayur, 3 macam sayur, ya. Karena sayur itu paling murah, nggak berani kalau sembako.
Sembako kan beras saja 12-13, gula saja, minyak saja bisa 15. Kalau sayur kan murah. Nggak tahu di sini sayur berapaan ya. Kalau di Malang seikat gini itu 20.000. Jadi kalau 60 bisa 3 macam. Memang di Malang kan penghasil sayur soalnya. Nah, singkat cerita ini videonya. Teng. Macetnya kecil di kampung sempit. Nah ini itu sayurnya salah beli, lemes. Itu. Nah, oke, kita nabung lagi ya. Ayo per hari bawa uang 1.000 ke masjid kita ini. Nah, bawa. Ingat ya, target kita itu membuat orang lain datang. Aslinya apa kita sholat subuh butuh sayur? Kalau kita kan tidak butuh, karena kita memang sadar ke masjid itu penting. Kalau mereka kan enggak, harus sayur mau datang enggak kan gituin. Singkat cerita terkumpul lagi kan 120. Mikir sekarang ibu-ibunya, biasanya ibu-ibu yang mikir gini nih. Masa sayur lagi? Ya udah dah ditambah bubur kacang hijau. Nah, 60.000 ditambah keluar 40.000 untuk bubur kacang hijau. Sisa dananya 80. Teneng, ini videonya. 80. Teneng, ini videonya. Nah, setiap data kacang hijau. Hanya di itu akhirnya 1.000-an bu nyon, permisi bu, Pak, 1.000 rupiah per hari ke masjid ini berat atau tidak? Benar? Jadi rencananya besok 10.000-an kalau gitu ya per hari ya. Ringan, masya Allah. Ya itu akhirnya pekan ketiga ngumpulin lagi. Nah terkumpul, mikir lagi. Kemarin bubur kacang hijau. Kalau gitu sekarang apa? Sebetulnya punya sarapan, tapi belum punya piring dan macam-macam. Yang susah itu apa? Kalau kita sarapan, cuci piringnya, korak-koraknya kalau bahasa Jawanya. Akhirnya sudah wis nasi bungkus. Lah, nasi bungkus ini. Nah, itu nasi bungkus. Sambil sayur. Nah, ini singkat cerita saya tanya akhirnya, Bu, berapa sih Bu uang terkumpul sekarang? Nah, ini kaget saya dengar. Sekarang itu Ustadz per bulannya kami bisa dari hasil 1.000-an tadi 1.200.000 sampai 1.600.000 katanya. Ini. Nah, berarti saldonya sekarang 6 juta. Nah, kemudian sebulannya 1.200.000. Nah, ini kecil, ada yang akhirnya betul-betul jadi besar. Jadi besar. Kalau ini kan per minggu. Ada yang akhirnya per minggu tapi uangnya terkumpulnya seperti ini. Lah, terkumpulnya seperti ini. 3 juta. Hanya untuk beli sayur saja. Ya. Ah, lihat nih. Tuh jamaah subuhnya jadi banyak. Nyon sewu, mau dilihat anak-anak dapat nggak? Jadi kalau saya suami istri punya 3 anak, bawa sayur berapa banyak? Berapa tas kresek? 5, bisa nggak belanja 1 minggu saya, 1 pekan. Ya itu. Nah ini, lah, jangan mewah-mewah ya, sekalipun ada yang bayari ya. Karena kalau mewah-mewah nanti berikutnya lu kok kemarin ada ayamnya sekarang nggak ada ayamnya gitu loh, kan repot nanti. Tahu tempe aja. Yang penting jamaah senang. Oh Bu, gimana? Nah itu. Ada yang lebih lebat lagi di Malang. Menurut malah ketua takmirnya seorang profesor namanya Pak Abdullah. Ya tanya ke saya, beneran tak Mas? Ustadz, saya keliling ke masjid-masjid. Kuncinya di jamaah subuh. Kuncinya di jamaah subuh. Karena kalau jamaah subuh, otomatis masjid kita isinya orang-orang yang bukan munafik, orang yang iman KW, saya bilang begitu. Kalau disuruh cuman infak 1.000 rupiah per hari, itu kecil. Saya bilang gitu. Ini contohnya ada masjid, namanya Al-Ikhlas. Oh,
Sekarang bukan 9 juta, sekarang 12 juta setiap belanja sayur. Tapi yang hadir ya 900-an orang begitu, yang hadir seperti ini. Nah ini lihat yang hadir. Masya Allah. Loh, disebutnya pasar bahagia ya. Ya, membeli sayur tanpa bayar, dibayarnya dengan doa. Doanya untuk apa? Masjid dan takmirnya. Loh, seperti ini. Nah, ini ada lagi, sama di masjid yang sama. Ketika 17 Agustusan, saya tunjukkan langsung sayurnya. Calon Catila ini. Nah, ini. Nah, ini ketua takmirnya Pak Abdullah ini. Nah, ini. Nah, ini. Profesor ya. Nah, tapi ada masjid di gang sempit di Malang, malah berhasil komplit tiga-tiganya. Ya sayurnya, sarapannya, pasar murahnya. Nah, tadi kan saya sampaikan, sebetulnya kalau bisa kita pakai sedekah subuh kita itu untuk ini, tiga ini. Ini sebetulnya yang dibangun adalah kekuatan emak-emak. Karena apa? Emak-emak itu yang biasanya membangunkan kita sholat subuh, tapi nggak ikut ke masjid. Karena apa? Ingin nyiapkan makanan buat kita nanti sepulang kita dari sholat subuh. Padahal emak-emak lah yang bangunkan kita, bangunkan anak-anak untuk sholat subuh ke masjid. Maka kita buat supaya emak-emak ikut ke masjid. Mak, nanti ke masjid nggak usah mikir belanja ya. Karena sudah ada sayur, tinggal pulang nanti gini ya mak, numis. Kan dipikir mak-mak, uangnya tambah banyak. Akhirnya berikutnya gini, mak sayurnya masaknya siang aja ya mak ya. Jadi nanti sayur ini dimasaknya siang. Karena uang sedekah subuh kita tambah banyak, sekarang sudah ada sarapan di masjid kita. Sama anak-anak, ajak saja ke masjid. Akhirnya satu keluarga ke masjid. Itu kuncinya. Mak, uang kita tambah banyak mak, biar tambah seneng mak. Gimana kalau kita sepakat uang yang ada ini kita pakai beli beras. Kalau beras di sana di grosir harganya 10.000, dijual di parkiran juga 10.000. Minyak harganya 15, dijual di parkiran juga 15. Kita sebut pasar murah mak. Gimana? Tambah senang datang ke masjid nggak? Tambah semangat. Oleh karena itu jangan kesusu masjid berbisnis dulu. Target kita adalah semakin banyak yang datang sholat subuh. Pasar murah tadi dibuat untuk memancing sholat subuh. Ojo kesusu, cari untung dulu. Nah ini ada masjid di Malang berhasil tiga-tiganya. Nurut soalnya. Alhamdulillah, gampang jadinya. Masjidnya di gang sempit. Nah ini namanya Masjid Al-Hikmah. Nah sempit. Nah, sebelah kanan, nah, sebelah kanan pasar bahagia. Nah ini sebelah kanan pasar bahagia. Anak-anak yang ngurus semua. Sebelah kiri pasar murah. Nah, ada sedekah berasnya, kelihatan tuh. Nah, sedekah berasnya. Sedekah berasnya nanti bisa dikirim ke panti asuhan atau ada keluarga miskin ini. Nah, ini sarapan. Nah, rame. Yang paling penting anak muda tambah banyak. Nanti kalau bagi sayur, jangan bapak dan ibu-ibu. Tapi kita sengaja udah bilang tadi pagi sebelum berangkat ke sini, nak nanti bantu bapak bagi sayur ya. Itu supaya mereka senang ke sini. Itu. Nah ini contohnya. Angkat tangan yang punya toko sembako. Tidak ada yang jual beras. Oh panjenengan. Sip. Siapa lagi? Tiba-tiba saat saya lagi di masjid ini, lagi makan di teras tadi, didatangi Pak. Marah-marah dia.
Langsung diginikan saya, Ustadz tuh provokator. Kaget saya. Kenapa? Gara-gara Ustadz, masjid ini jualan sembako. Padahal toko sembako saya di depan masjid. Wadatnya nggak laku. Saya giniin, maaf Pak, ini kan cuma hari Ahad. Ini pun dari uang sedekah jamaah. Itu pun kami nggak minta keuntungan. Beli beras di sana 10.000, kami jual di sini 10.000. Karena tujuan kami supaya orang mau datang sholat subuh. Bagaimana kalau Ahad depan berasnya Bapak yang ditaruh depan sini? Asal Bapak jangan minta keuntungan. Dijual saja seperti harga grosir. Niatkan keuntungan, itu sedekah Bapak di masjid ini. Pak, saya bilang begitu. Hanya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jamaah belinya di mana, Pak? Di Bapak. Karena tahu kalau Bapak orang baik. Langsung diem, Pak. Gimana, sepakat yang punya toko sembako? Bantu masjid kita ini. Biarkan anak-anak yang bungkusi, maksimal dibelinya jangan banyak-banyak, Pak. Hanya boleh 2 kilo. Kalau enggak nanti beli 1 karung nanti. Bangkrut. Nah, caranya gitu. Yeah. Ada lagi, Bu. Ada lagi ceritanya, Bu. Keren, Bu. Di sebuah masjid, ya, tahu-tahu yang ngambil sayur itu, Bu, enggak ikut sholat subuh. Maaf, enggak berhijab, pakai daster tank top. Tahu-tahu ikut ngambil sayur, karena sayurnya taruh depan sana. Terus takmirnya datangi saya, Ustadz, itu gimana Ustadz? Maksudnya diusir atau tidak gitu. Saya bilang, jangan, malah itu target kita. Siapa tahu gara-gara sayur dia jadi ngicip teras masjid. Iya ya Ustadz ya, lah itu maksudnya. Singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya moga-moga berhasil. Ya. Kalau di kami malah sayurnya sudah nanam sendiri di tempat kami. Tempat kami nggak besar, suronya nanti Mas Suparno datang ke sana. Jangan 1 orang lah, 1 batalion itu datang. Ya, jangan khawatir, kami siap ngasih makan. Ya, itu. Nah ini naik kereta murah, Matramaja. Itu. Nah ini. Tapi kami buat sayurnya nanam sendiri pakai hidroponik. Itu. Jadi sayurnya ya sedikit beli tapi lebih banyak nanam sendiri. Itu sayurnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya buka kesempatan bertanya, boleh ngerempet ke sana kemari, tapi kalau tanya jangan panjang-panjang ya, langsung to the point saja. Monggo. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Dedi Wahyudi yang telah menyampaikan inspirasi materi yang memberikan semangat kita bahwa kita apapun itu bisa dakwah, ya, bisa mengajak orang cinta terhadap masjid, beribadah kepada Allah SWT dan terikat hatinya dengan rumah Allah SWT. Baik, dimulakan oleh Allah SWT, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk bapak-bapak barangkali ingin menyampaikan unek-uneknya, bisa lewat langsung ya, kita kasih mic. Ada dari bapak-bapak dulu? Bapak-bapak, ada yang mau menyampaikan? Kalau enggak, ibu-ibu nih. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Pak Ahmad Hasanuddin dari Cibinong. Jauh nggak? Enggak, Cikaret, Cibinong dekat Pak. Ustaz. Berapa kilo kira-kira? Berapa ya? Belum kali. Masya Allah, luar biasa, jauh sekali itu. Masya Allah. Semoga barokah Pak ya. Maaf, ini mungkin pertanyaan enggak apa ya? Kurang begitu. Mau bertanya ini Ustaz, bagaimana cara apa ya? Kalau sholat zuhur itu kan di sekolah itu ramai banget karena anak-anak pada berisik. Gimana caranya biar anak-anak itu mengkondisikan anak-anak yang tidak berisik gitu Ustaz? Kalau misalnya sholat zuhur berjamaah, khususnya zuhur gitu kan, pada sholat di masjid, di sekolahan gitu. Begini itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saat ini mengkondisikan anak-anak memang masalah juga di Masjid Al-Marhamah juga seperti itu. Saya pernah jadi ketua takmir. Ada yang namanya anak kecil Arif. Kalau kita sudah sholat begini, malah sibuk lari-lari depan kita. War. Oh, namanya jamaah protes semua ke saya. Ustadz, gimana caranya Arif itu jangan ke masjid lagi? Untung nggak saya turuti, Pak. Kalau saya turuti mungkin ceritanya lain ya. Hari ini Arif jadi imam di masjid itu karena hafid 30 juz. Nyun ngapunten. Saya mau cerita sedikit, mungkin sedikit berlebihan. Masalah keluarga kami. Kami paham hal ini, ya. Paham bahwa masjid itu harusnya, soalnya materi kedua ini. Harusnya masjid itu rumah kedua buat anak-anak kita, Bu. Maka begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama kali masjid. Rasulullah pasti cerdas, apalagi didukung oleh wahyu, ya kan? Otomatis, ya. Cerdasnya Rasulullah saya tunjukkan lagi, ya Allah. Saya tuh kadang ada yang seperti ini. Ya Allah, moga-moga diizinkan ketemu sama Rasulullah. Ya Allah. Cerdasnya luar biasa. Ya Allah. Cerdasnya luar biasa. Kota Madinah, ini kan kota Mekah. Dan keluarganya di kota Mekah. Kira-kira yang berangkat ke sana imannya apa gimana? Super top. Ya kan? Pinternya Rasulullah langsung di tempat ini dipasang-pasangkan. Dipersaudarakan. Kenapa? Agar terjadi perpindahan iman dengan kecepatan tinggi. Maka dalam waktu 3 tahun Madinah sudah siap perang. Kita membangun berapa tahun negeri ini? Ya, karena anak kita nggak dibawa ke masjid. Malah kita lebih percaya anak kita ke sekolah. Yang pelajaran agamanya cuma 1 jam pelajaran. Ya, hanya 45 menit. Maka kita gak kaget. Orang tua kita dulu, ketika anaknya udah umur 7 tahun, diwajibkan tidur di masjid. Terutama hari Sabtu dan Ahad. Hari ini anak-anak malah diusir dari masjid. Wah, saya ngerti hal itu. Saya harus bentuk anak saya. Saya mualaf apalagi. Sekalipun dia dibangunkan sholat subuh nggak mau atau tidak terbangun waktu masih balita, saya gendong. Begitu sampai masjid, saya taruh di pojok sana, biarkan teruskan tidurnya di situ. Tapi yang penting dia masuk masjid. Setiap cari rumah, kami selalu nggak boleh jauh dari masjid. Pada suatu hari saya pindah ke Jakarta, ya, ke Radio Dalam. Rumah saya belakangnya SH2 Radio Dalam. Ya itu, persis belakangnya. Kan ada menara RRI ya. Nah itu bawahnya itu rumah saya di situ. Masjid. Begitu buka pintu itu masjid kelihatan depan. Cuma 8 meter dari masjid. Wah, penting masjid ini. Seandainya anak kita ngompol di karpet ini, ya, terus panjenengan marah-marah, saya langsung bilang, bersihkan karpet ini lebih murah daripada biaya akidah anak itu. Ya memang namanya anak-anak nggak bisa diem. Yang penting manajemen kita. Sebelum sholat diberitahu dulu, ya, kalau perlu dibentuk tim khusus yang mungkin memang masbuk khusus ngurusi anak-anak. Kalau nggak ada, kita atur cara berdiri kita, ya, cara berdiri kita, terutama yang dewasa kan, sop kedua itu adalah sopnya anak-anak. Kalau sop pertama jangan sampai anak-anak di sop pertama kan, kita atur di sela. Ini saya, anak kecil, orang dewasa.
Oh, mahal hari ini. Ya, anak-anak ke masjid itu mahal sekali. Saya tunjukkan. Gara-gara kita fokusnya ke sekolah, anak-anak kan tidak pernah masuk masjid hari ini, benar? Lah kok panjenengan marah? Ada korupsi sangat besar di negeri ini. Kok panjenengan marah? Ada maksiat besar di negeri ini. Kita semua penyebabnya. Karena kita nggak mau bawa anak kita ke masjid. Akhirnya anak kita sekolah, akhirnya jadi pejabat dan sebagainya. Ya korupsi. Ya pacaran. Saya anjurkan anak-anak jangan dibelikan NMAX sama VCX. Oh maaf, nggak boleh ngomong gitu ya harusnya ya. Saya tuh gini ceritanya, saya tuh kan kadang-kadang hari Sabtu Sabtu kan ngisi Ahad subuh gitu ya, daerahnya jauh-jauh, terus kemudian otomatis malam minggu kan, lihat anak-anak cara gonceng ceweknya tuh beda sekarang. Kalau gonceng cewek biasanya di belakang atau di depan? Sekarang di depan. Ditaruh depan karena NMAX sama PC kan bisa tangan satu. Terus dia rebahan di dadanya. Ya Allah. Ya bukan salah PC sama NMAX tuh. Yang salah akal anak kita. Yang salah akal anak kita. Malam tahajud, pegang itu. Kalau kita ayah ya, Mas, besok besar tahajud ya, dipegang. Kalau ibunya, kalau perlu dicium keningnya, besok besar tahajud ya. Kelas 3 SD, saya wajibkan anak saya tahajud. Gampang. Kenapa? Secara naluriah, tiap malam sudah dipegang. Sehingga ketika bangunkannya, nggak suka kan tempat tidurnya. Cukup dari luar kamar, Mas, tahajud. Iya, Bi. Karena tiap malam udah kita sentuh, tanpa kita sadari, dalam sistem tubuhnya ada alarm yang untuk gampang dibangunkan saat anak itu sekarang di Swedia. Dua di Jerman. Semua S2. Ketika telepon, pertanyaan saya cuma sederhana. Dalam 1 bulan ini lubang berapa kali tahajudmu? Yang jaga anak kita itu bukan hebatnya ayahnya, tapi adalah Allah yang menjaga mereka. Gunanya masjid itu untuk membentuk penjagaan tersebut. Halo, ketun ya? Jangan ketun, doakan terus. Kalau perlu sekarang cucu. Kalau dulu kita sebagai orang tua dititipin cucu marah-marah. Dulu udah membesarkan kamu, sekarang kamu titipin anakmu, kan gitu ya? Jangan. Karena cucu malah lebih gampang nurut sama kakek, sama nenek. Kesempatan bawa mereka ke masjid. Gimana? Singkat cerita, gara-gara omongan saya ini, dan gara-gara omongan saya, karena luar biasanya Allah membimbing hidayah kepada teman-teman, banyak sekolah, semula naruh musola sama masjidnya di belakang sekolah. Saya dulu, ketika Kristen, namanya SD saya YBBK, depan itu gereja, belakang sekolah. Lihat, perhatikan. Saya bilang, ini kesalahan kita. Harusnya anak kita masuk ke masjid dulu, baru masuk ke kelas. Berapa sekolah di Malang udah berubah. 6:30 masuk ke masjid dulu, bahkan ada masjidnya dibongkar, ditaruh depan. Jadi gerbang sekolah itu masjid. Itu. Kebetulan saya juga aktif di sebuah yayasan namanya Masjid Ahmad Yani. Itu anak-anak dimasukkan masjid dulu, baru dimasukkan kelas. Ada sekolah yang hebat di Malang namanya Anak Cerdas. Sekolah masuk 6:30, baru masuk kelas jam 10. 6:30 sampai jam 10 di masjid dulu. Entah disuruh duha, disuruh baca Quran, diberi materi akhlak dan sebagainya. Yang ngapunten, yang diujikan di
di sistem pendidikan kita itu kan cuma 4 sebetulnya. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika. Cuman kurikulum memang Masya Allah ya, pelajaran kan minimal 13 mata pelajaran. Dan kemudian apalagi yang MI itu sampai 24 sampai 26 mata pelajaran. Ayo kita mulai ubah lagi paradigma kita. Karena anak-anak oleh kakek nenek kita dulu, oleh mbah buyut kita disuruh tidur ke masjid, maka semua apa yang dicetuskan di negeri ini sebetulnya penjabaran Al-Quran. Undang-undang pembukaan, Pancasila, undang-undang dasar, semua dijiwai oleh Al-Quran. Cuman ya sekarang dimorat-maritkan. Dimorat-maritkan dan kita nggak bisa bertahan. Karena anak kita nggak ada yang urusan semua di masjid itu urusan sakofah. Urusan ibadah dan akidah itu urusannya orang tua. Yang menjadikan dia majusi, Nasrani adalah orang tua, benar? Udah kita tetapkan dia Islam. Karena kita orang tua Islam. Saya kebetulan lahir di perut ibu yang Katolik. Alhamdulillah Allah ngasih fitrah lagi sehingga saya menjadi Muslim. Benar? Berarti urusan ibadah dan urusan akidah dan ibadah tanggung jawab orang tua. Harusnya dibawa ke masjid. Karena masjid urusan sakofah. Ngerti kan sakofah? Akhlak dan kepedulian, hubungan manusia dan sebagainya. Saya ingin buktikan semua urusan di masjid urusan sakofah. Shop harus rapi, benar. Harus ngikuti imam, nggak boleh dului. Ke masjid harus sudah berwudu. Kalau bisa nggak pakai baju yang macam-macam, benar. Sampai urusan sandal saja di masjid itu sakofah. Halo, asli Islam toh enggak, toh nggak ngerti. Itu semua urusan. Kita masuk masjid, kaki kanan atau kaki kiri? Kanan, benar. Keluar masjid, kaki kiri, benar? Ya Bu, ya kan? Lah, ini sandal kita menghadap, kan ini masjidnya ke sana kan? Nah, sandal kita menghadapnya ke dalam sana. Karena supaya kaki kanan kita masuk masjid duluan. Supaya sunnah kan ya, benar. Tapi ketika keluar kaki, sandalnya ngadap ke sini Bu. Nah, kan susah pakainya jadinya. Ini hebatnya masjid. Maka kita balik, ada tim pembalik atau kita sendiri yang balik. Ketika keluar masjid, sunahnya kaki kiri, pakai sandal kaki dua. Sunnah bisa kita kerjakan dengan baik. Itu indahnya Islam. Maka saya nggak balik ke agama saya yang lama. Keren. Apalagi kalau bayangkan Rasulullah SAW. Itu urusan sandal, Pak. Lah urusan yang lain, Masya Allah. Eman-eman kalau anak kita nggak di masjid. Kalau besok panjenengan ke sini nggak bawa anak, eman-eman. Sekalipun dia ngantuk tidur, bawa ke masjid. Karena alasannya kadang-kadang Abu Subuh nggak bawa anak. Kadang-kadang Abu Subuh nggak bawa anak. Jangan. Bahaya. Kalau saya nggak bangun itu. Karena sebetulnya Mailin itu gini contohnya, semakin saya sering melemparkan ini, nah, lama-lama saya jadi lihe, bener? Itu disebut mailin. Setiap hari kita bangunkan, kita sentuh dia untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk bersedekah, mailinnya terbentuk, dibawa ke masjid. Ada yang tanya lagi? Ada Ustaz, ini tentang kepemudaan Ustaz. Ya. Ini bagaimana
menggerakkan anak-anak muda dan pemudi untuk mencintai masjid, karena di sisi lain saat ini anak muda itu sulit diajak ke masjid. Saat ini anak muda itu sulit diajak ke masjid. Dia suka dengan lingkungan dan teman-teman di luarnya. Figuritasnya, figur utamanya adalah ayah. Umur 12 sampai 18 figuritasnya di sini kalau ada guru ya, guru. Tapi umur 18 ke atas figuritasnya dominannya ibu. Ini harus kita manfaatkan. Maka anak kita yang umur 12 sampai 18 itu lebih sering cerita gurunya. Lah sayang gurunya nggak paham. Itu harusnya paham, apalagi guru diidola-idolakan ya. Kadang-kadang guru yang diidolakan cuma seneng diidolakannya saja, tapi dia lupa bahwa itu kesempatan dia menanamkan amal jariah ke anak-anak. Gitu ya, oh ya, dari guru kemarin ya. Itu. Nah, 0 sampai 12 cara belajar anak dengan sistem observasi. 0 sampai 12. Observasi itu nggak pakai kepala, nggak pakai otak, hanya mengandalkan mata dan telinga. Padahal di saat itu figuritas utamanya adalah ayah. Ayahnya nggak pernah hadir karena alasannya kerja, cari duit buat anaknya, bener, supaya anaknya bisa sekolah kan. Tapi dia tidak datang, tidak ngajak ke masjid, tidak nyontohin tahajud, tidak macam-macam. Pada di saat itu cara belajar anak melihat. Otomatis anak-anak itu ketika dewasa, istilah kita adalah fatherless. Ayah yang kehilangan ayah. Sosok ayah. Sehingga kemungkinan besar dia menjadi tantrum. Yang guru-guru pasti ngerti ngomongan ini ya. Tantrum itu mangkel jengkel gitu, terutama jengkelnya kepada ayah. Ketika anak kita 012 atau cucu kita 012 ya, maka kita ngerti itu caranya observasi. Observasi itu paling bagus memberi keteladanan, karena dia lihat terus, nyontoh terus. Lah nggak dicontohi baik, ayah datang-datang, didatangi, dijak main, ayah capek, tapi sambil ngerokok. Yur. Maka anak SD sudah ngerokok. Nah kita lihat dulu siapa yang dekat dia, observasi. Maaf, anak SD sudah ke PSK. Karena memang 012. Cara belajarnya observasi. Observasi otomatis. Tapi kalau observasi, nyoba. Nak rokok. Jadi. Kok nang masjid susah? Cek tas mampu masjid disentak. Cok rame nang masjid. Loh. Cara belajar observasi diusir dari masjid, yang nggak akan datang lagi ke masjid. Halo, Pak Mer. Ya. Kemudian yang pertama untuk anak kecil, sedangkan untuk yang remaja ada yang namanya ini. Ya. Pembedaan ini biasanya akibat adanya budaya, teknologi, dan lingkungan yang berbeda. Di zaman kita mungkin tidak ada laptop, tapi di zaman Gen Y ada laptop. Ya. Di zaman Gen Z ada HP. Akhirnya terbentuk perilaku dan istilahnya Pak, responnya berbeda-beda. Ini disebut maturis karena sibuk perang, banyak mati karena di saat perang dunia 1 dan 2. Setelah perang banyak anak karena setelah perang sibuk nikah, punya anak yang banyak. Nah, kita Gen X
Gen X umurnya hari ini 44 sampai 59, angkat tangan. Oh, kebanyakan takmir sekarang memang usia Gen X. Padahal remaja itu Gen Z, musuhnya. Ya nggak ada ketemu. Nyun sewu, yang Gen X, kita jujur ya, orang tua kerja nggak dua-duanya? Iya. Kenapa orang tua bekerja kedua-duanya? Karena di saat itu terjadi revolusi industri. Akibatnya jumlah pekerjaan berlimpah. Yang nomor satu, pagi hari sebelum mereka bekerja, pesennya tuh banyak. Otomatis saya Gen X ya. Otomatis semua bisa terbiasa saya kerjakan. Gen X itu adalah generasi perfect. Karena apa? Menggantikan ayah ibu di rumah. Oh, lawan utamanya Gen Z. Itu, maka agak sulit kalau anak kita itu Gen Z. Agak susah berkomunikasi. Maka kita harus paham. Ya, kapan-kapan kita jelaskan lebih detail ya. Pokoknya terjadi sebuah perbedaan. Ini perbedaan dasarnya. Maka masuk masjid itu nggak mudah buat mereka, apalagi kalau ketua takmirnya atau kebanyakan takmirnya di sini Gen X. Nyun sewu, maaf, yang anaknya Gen Z, sekarang karena nggak pakai laptop, nggak bisa Microsoft Office, nggak bisa Excel, iya, nggak bisa buat surat Microsoft Word, karena kebanyakan pakai ini. Tapi disuruh searching, disuruh coding, pinter. Disuruh medsos, jagoan. Nah itu. Nah, saya nggak ambil banyak ya. Satu contoh saja. Cara komunikasi Gen X saja. Cara komunikasi Gen X. Karena orang tua kita harga. Ini belum ada. Informasi utama kita adalah orang. Bukan orang tuanya lagi. Panjenengan berbohong, langsung dicek di sini. Nah, cara komunikasinya Gen Z otomatis tidak sopan, unstruktur. Nah, kalau Gen X struktur, nah, cara bekerja timnya, kalau Gen X itu senengannya ada target, ada kerja. Kalau Gen Z senengannya order. Kalau kita Gen X dapat pekerjaan, pertanyaan saya, seandainya saya dapat kerja dari Mas Sarjono ya, di mana ruang kerja saya? Di mana meja kerja saya? Itu kalau Gen X. Kalau Gen Z dikasih kerjaan, malah nggak mau dikasih ruangan, malah nggak mau dikasih meja. Kenapa? Itu penjara buat dia. Maka hari ini nyuruh Gen Z jadi ketua remas, salah. Karena ketua remas itu jabatan, otomatis jadi penjara. Dari ketua remas di sini ya, kan ibaratnya begini kan. Itu Gen Z. Kapan-kapan kita bahas panjang ini. Ya. Ada cerita yang ini, yang terakhir, ini yang paling penting. Jadi kalau kita dulu diberitahu orang tua kita tentang kepedulian, Dad, lihat tuh tetangga kita, hidupnya susah, kamu kan enak, maka bersyukur ya. Bener? Orang tua kita gitu dulu gitu kan? Bener? Bersyukur ya. Ya. Ayo, yang lebih giat belajar, kan gitu kan? Gitu kan dia sama orang tua kita. Sekarang kalau ngomong gitu ke Gen Z, hati-hati jawabannya. Nah, lihat tuh tetangga kita, hidupnya susah dan sebagainya. Kita kan lebih enak, harusnya bersyukur. Jawabannya apa? Salahnya sendiri, dia males. Bener kan? Kaget kita. Beda jawabannya. Ya, itu singkatnya. Kawan-kawan kita bahas lagi ya. Oh jangan kaget, ini masih materi nomor berapa ini yang ini pembagian? Masih banyak. Nah ini materi nomor 6. Oh saya tutup yang terakhir tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebetulnya nggak setuju dengan teori ini. Misalkan setuju? Enggak. Kita bisa mengabaikan teori ini, pemilahan-pemilahan ini. Pemilahan ini kan gara-gara zaman ya. Gara-gara teknologi, budaya, lingkungan, apabila disclaimer-nya kita berhasil mencetak, lu kok hilang? Nah ini, anak soleh.
hilang semua Ustaz ya. Jadi Iya, kalau anak kita anak soleh, nah ini kan dia pasti berwalidain, benar, menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, pasti kan? Oleh karena itu kita juga harus sepakat, kalau sampai masjid ini berhasil melahirkan anak soleh, ya kita nggak punya masalah dengan yang kayak gitu-gituan tadi. Lah masjid ini nggak sibuk mencetak anak soleh, udah begitu orang tuanya juga nggak sadar, ya kacau Indonesia. Begitu secara bawah ya. alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas materi dan ilmu yang insya Allah dari Ustaz Dedi, dan ini memang baru sekelumit ya. Masih banyak materi ya, dan beliau sering mengisi di Zoom dan alhamdulillah anak sering ikut Ustaz ya. Dan alhamdulillah ini bisa berkesempatan untuk bertemu langsung, dapat ilmu langsung, dan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kami. Amin. Baik, jamaah sekalian, insya Allah Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah cukup, karena beliau Ustaz Dedi akan segera mengisi acara juga di Masjid Tejolaya, dan ini lebih lama durasinya ya. Sekaligus kalau jamaah barangkali ada waktu, silahkan ya. Di Masjid Tejolaya ini banyak keunikan ternyata. Di sana dekat dengan Curug, Ustaz. Curug ya. Ini biasa dijadikan sebuah destinasi wisata juga, sekaligus untuk mengenalkan orang tua terhadap masjid. Dan ini terkenal ya di Masjid Tejolaya. Ketika mereka minta saya ngisi di sana, saya punya syarat. Saya bilang, kalau cuma ngisi di tempat pelatihan ya, pelatihan itu kan lama ya, hampir sekitar 4 atau 5 jam, saya bilang gitu. Kalau yang datang cuma jamaah kita sendiri ya, harus kita undang semua masjid, insya Allah 35 masjid. Kenapa? Otomatis kalau Masjid Marhamah nanti saya datang di tempat pelatihan, jangan khawatir, konsumsinya kami subsidi. Ya, nah itu otomatis Masjid Marhamah jadi masjid penggerak di wilayah Bojonggede. Ini Cipinang, Oh Cipinang ya, Cipinang. oh Cibinong. Nah, jadi menjadi masjid penggerak. Otomatis masjid-masjid yang lain standarnya ngikuti masjid tempat belajarnya di sekalian aja. Gitu, moga-moga bisa nanti. Alhamdulillah ya. Dan untuk informasi tambahan setelah sarapan nanti ya. Oh jangan lupa sholat syuruk ya. Walaupun sudah lewat diperbolehkan, dan ini karena ada tolabul ilmi jadi tidak masalah. Kemudian nanti kita sarapan, selanjutnya ada sayur bahagia. Alhamdulillah ada titipan dari hamba Allah Subhanahu wa taala buat jamaah sekalian. Kita langsung praktek Ustaz ya, sayur bahagia gitu kan. Semoga di pekan depan pun bisa lanjut lagi. Kita sediakan insya Allah ada beberapa jenis sayuran, dan lauknya tempe dulu ya, tidak ayam ya. Tadi kata Ustaz, jadi kalau ayam lagi begitu turun tempe, pada nanya, kok turun jadi tempe ya, kemarin tambah ayam gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki bisa kita bertahap. Dan saya minta dukungannya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari ya, kita berdayakan subuh. Siap bapak-bapak dan ibu-ibu? Insya Allah kita tunggu ya, karena memang ini untuk menggerakkan ya orang-orang yang tadinya nggak senang dengan masjid, jauh dari masjid, akan cinta terhadap masjid. Dan kita insya Allah akan mendapatkan pahala jariyah ya, khusus ibu-ibu nih yang udah sepuh-sepuh ya, sudah apa, bukan saya bilang bau tanah ya gitu kan, tapi sudah sepuh gitu kan, sebentar lagi gitu ya. Mari kita persiapkan diri untuk memperbanyak amal jariyah ya. Kalau kita banyak amal jariyah insya Allah ya, kiriman pahala mengalir walaupun kita sudah di liang kubur. Demikian ibu-ibu dan bapak yang bisa kami sampaikan, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan. Insya Allah nanti kita agendakan di lain kesempatan dan lain waktu bersama Ustaz Dedi lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, keberkahan usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah kepada kita semua dan Ustaz Dedi yang telah menyampaikan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto, bapak foto dulu dengan Ustaz Dedi bareng yuk. Ya nanti baru sholat. Sebentar ya. Bisa minta tolong di siapa yang mau biar bisa.
Ada yang ini, contoh ada yang contoh, boleh, biar kena semua. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama lagi ya. Maaf, kasar ngomongnya ya. Surabaya. Ya iya sudah ramai. Karena di sini kan boleh nanti biasanya dia silakan nggak apa-apa biasa itu aja